Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, summa alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini Jumat malam Sabtu tanggal 28 ya. 28 Juni ya. Kumpulan para alumni Kasabuan. Al-istiqomah min khairi alfi karomah. Istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah. Frekuensi istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau nge-share kaitannya pengalaman tamu yang datang ke saya atau orang yang meminta tolong ke saya. Minggu-minggu ini itu banyak yang kaitannya kasus penciuman ini, bau hidung, tidak terasa bau, lidah mati rasa, langsung sesak nafas. Atas izin Allah. Sempat merasakan sih semalam, ngikhtiari orang datang satu hari, tamunya kasusnya sama, malamnya baru merokok, kok ramambu, langsung minum kopi kok hilang, wah payah ya. Langsung alhamdulillah atas izin Allah, frekuensi saya ini alas ora parah, cepat mari, pikiran saya tak dobel sendiri itu. Alhamdulillah paginya udah sampai sekarang. Itu kejadian itu kalau tidak salah itu Selasa malam Rebu. Ya benar, Selasa malam Rebu. Rebunya pagi sudah fit lagi. Udah siap menangani orang-orang yang terpanggil ke saya atau ke Kasepuan. Mungkin tips untuk alumni Kasepuan yang lain. Ini pengalaman ini tahunnya itu tadi saya mau berangkat. Ada sebelum acara ini tadi Isya itu ditelepon orang penyakit sesak nafas. Langsung wah ini persiapan apa untuk biar tidak kena dampak vibrasi dari pasien. Ternyata saya meditasi pasrah sebentar. Saya sudah persiapan bawa minyak ruqyah, Kasepuan, nama garam merah. Di situ saya meditasi sebentar. Bacalah fallahu khairun hafidun wa huwa arhamur rahimin. Fallahu khairun hafidun wa huwa arhamur rahimin 1 kali. Bisa tahan nafas, tiupkan. Langsung ditempelkan di hidung, mulut, mata. Langsung ini momen-momen ini loh, COVID-29 kan ini menular. Ini saya tidak berani menjamin, tapi bentuk ikhtiar ngati-ngati ini insya Allah lebih aman. Langsung surat Yasin ayat 9 kalau tidak salah. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa asaynahum fahum la yubsirun. Masih awal-awal surat Yasin. Baca 1 kali. Taruh di mata, hidung, mulut. Langsung daya ilahiyah untuk penguncian ya Allah, penguncian. Intinya minta biar pertahanan tidak sampai virus itu masuk dalam area tubuh kita, khususnya area mata, area hidung dan mulut. Insya Allah atas izin Allah menangani pasien yang terpanggil dan ke kita, khususnya alumni Kasepuan, bahasa menularnya itu bisa diminimalisir. Ya hati-hati saja. Kalau tidak mau berisiko ya silakan dibawa ke rumah sakit. Tapi kadang ada loh, tidak mau ke rumah sakit dan istilahnya mintanya ke alternatif. Ya kita sebagai alternatif piye dijalui tulung. Nah orang yang sakit tapi nek tulung ora ketularan piye? Kan si malakama to. Yes, daya imun kita, pertahanan kita kuatkan, daya iman kita positive thinking, dapat pertolongan Gusti Allah. Langsung diimbangi tadi, insyaallah. Insyaallah nanti agak mendingan. Itu yang saya alami.
berani jaminan Mas ora wani wong jenenge wae ikhtiar gitu. Tapi tidak ada salahnya bagi praktisi sekarang waktunya untuk membentengi diri, siap terjun ke pengobatan yang kaitannya penyakit ini yang menular. Tapi jangan lupa loh, banyak loh alumni-alumni yang baru, baik backgroundnya rukiah, baik backgroundnya asma atau padepokan apa, penanganan ini, ternyata dia sendiri menumpuk sampah. Ingat pelajaran, saya langsung teringat kemarin pelatihan tes jari tahiyat, langsung tak ditancapkan di perut. Waktu pelatihan video call langsung dia lari, mau muntah itu karena video call, saya video call pelatihan jari tahiyat. Backgroundnya dia berukiah. Ya kok bisa gitu. Nah itulah fungsinya grounding, pembersihan diri. Kita menangani pasien itu tidak serta-merta tujuan baik, niat baik dengan cara yang baik, habis itu tidak ada cobaan, pasti ada bro. Hati-hati untuk alumni semua. Kurang lebih kurang satu lagi kasus linglung. Ketika ini saya mengalami tiga pasien tadi pagi ada tetangga yang kakaknya meninggal. Ibarat saking dekatnya hubungan batin ya, komunikasi seduluran. Kakaknya itu meninggal belum rela atau belum ridho, akhirnya menjadi bahasa linglung. Jadi lungguh wis ngene terus merem terus turu terus cak omong wis ora nyaut. Langsung itu ingat caranya untuk alumni Kasupan ya. Caranya cek dulu ada ndak gaib yang masuk. Ketika bahasa linglung itu bahasa kosong ndak ada pagar ya. Ndak ada pagar berarti mudah sekali gaib-gaib sekitar masuk dalam tubuh. Langkah pertama, bersihkan gaib atau energi negatif yang dalam tubuh. Habis itu buat minuman untuk pembersihan energi negatif. Habis itu titik tekan sukma, penguatan sukma. Yang 3 itu. Ingat enggak pelatihan waktu kemarin saya praktekkan. Mungkin di YouTube sebelumnya sudah ada sih. Langsung penting ini, hadiatuna ila ruhi wal jasadi, si pasien dan orang tuanya. Cari sukmanya, ada enggak keluar. Kalau linglung, ake-ake mesti ning tubuh. Kalau non medisnya belum dihilangkan, kalau energi negatifnya belum dihilangkan, mau memasukkan sukma itu tidak bisa. Biasanya kacek sediluk kok lara meneh, sakit lagi. Maka dari itu alumni Kasupan persiapan ini pandemi ini banyak yang meninggal karena mungkin semua tetap takdir Gusti Allah. Tapi bahasa takdir Allah itu kita sudah diberi pikiran untuk berpikir berstrategi, kuatkan daya imun biar badannya sehat walafiat. Ingat pedoman ketika kecil, di dalam jiwa yang sehat terdapat raga yang kuat. Itu jaga iman, kekuatan iman, berdoa, ikhtiar, husnudzon kepada Gusti Allah bahwa kita diberi kesehatan. Lanjut untuk share pengalaman atau pertanyaan kepada Mbah Solihin. No. Ya iyalah. Aku mertamu loh gitu. Silakan Orang mertamu ke beliau. Lagi kameramennya peserta barang gue. Gantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh para master, para sifu, para pendekar, para demang senior dan semuanya. Mugi-mugi panjenengan sedaya diparingi sehat bagas waras. Amin ya. Sampai tutup umur. Ya meriang-meriang biasa mawon. Aja sing nemen-nemen gitu. Niki mboten enten sing ajeng kula critakne, kula namung niate kula mertamu niki mau. Terus dijak ngaji. Udah. Dadi Mau lho cerita di kuburan kok. kula awam niki wis. Awam isin kula. Ngapunten para master.
Kalau enggak secara pengalaman, kalau enggak pertanyaan, kalau enggak berarti siap dikasih pertanyaan. Kula manut mawon. Isin lho lah, iki master kafe lamang. Jadi Kula tamu lho nggih. senior, Kula tamu niki. alumni kok. Kula tamu niki. Alumni lawas. Alumni Lawasan iki. yang sudah banyak pengalaman. Enggak ada. Kula masih awam ora suhu. Tidak ada yang bisa saya ceritakan. Saya Isin lho. tak carikan pertanyaan. Cari pertanyaan non. Buat Mas Solikin. Apakah ada dampak ilmu kasuan dengan kaitannya bisnis, Mbak? Yang sampean rasakan. Oh, untuk sementara kan kelihatannya saya alay sampean itu hidup sehat dengan berbisnis, apalagi produknya laris manis. Ada nggak kaitannya? Alhamdulillah untuk keilmuan kasupuan tidak berefek untuk yang ini itu atau yang diceritakan dengan ilmu-ilmu yang lain seperti asma atau yang berkhodam-khodam seperti itu kan biasanya menimbulkan efek yang nggak jelas. Ya saya rasa untuk ilmu kasupuan alhamdulillah netral dan tidak ada efek apa-apa dan alhamdulillah bermanfaat untuk diri saya dan keluarga. Contohnya ya Mas anaknya kalau sawanan ngono. Ya kan yo istilahnya kanggo dhewe ngono. Kanggo dhewe. Saya tidak bercita-cita untuk jadi dukun tidak, Pak. Maaf para guru ya. Sampai ke situ enggak ada. Kalah karo Ya. Nur Rahman. Ya jenenge ibaratnya wong tukang ngaret iki yang ceklane arit, saya pengen ge ngaret ya duwe arit ngono. Jadi tidak bercita-cita untuk jadi dukun gitu. Bisa istilah membuka praktek ini itu enggak. Maaf lho para Mas ya. Gitu kan ya? Iya. Apa adanya, sekedar senjata. Senjata. Sewaktu-waktu dibutuhkan siap. Sewaktu-waktu dibutuhkan kanggo keluarga sih kan. Kalau untuk yang lain ya Keluarga ini monggo piye? ya nak kulo percaya monggo. Mas Kulo Arif, pertamu lho niki. Silakan Mas Arif untuk bertanya dengan Mbak Dukun Solihin. Karena Mbah anu mboten dukun aja. Oh, betul ya? Mboten perlu di anu dukun. Cita-cita enggak jadi dukun kok. Kalau untuk melanjutkan Tabib. Tabib. Tabib atau apa ya? Panggil saja Mbah ya. ya kalau untuk yang masalah kata saya muni sawanan nggak tahu ya itu kan kata saya nggak tahu untuk para senior bilangnya apa nggak tahu. Cuman kan tanda-tandanya kok bermimpi di kuburan bermain sampai 2 malam kan ya saya rasa kategorinya kan ke arah situ. Ya adanya pengalaman keilmuan kasupon yang saya punya akhirnya yes apa nane saya iso-isone ndonga poinnya kan berdoa. Alhamdulillah Praktek detail iki piye? Mbok kapake sing sawanan. detailnya ya saya menggunakan energi daya ilahiyah untuk pemberian itu dulu. Yes, diplek-plek dari mulai punggung belakang sampai ke kepala. Saya rasa emang yang di bagian tengkuk leher emang panas sekali itu. Setelah itu saya teringat mertua saya kan bisa pijat nih. Saya lempar ke sana. Jadi perlu bantuan orang. Bukan saya sendiri. Saya bertamu di sini dulu. Tahu. Tapi settingan pengobatan itu Mbak, ada kalanya emang contoh ya, ini 3 orang praktisi. Ada kalanya berobat kemana-mana belum jodoh. Giliran ke saya jodoh. Tapi settingan Gusti Allah kaitannya pengobatan. Kadang itu harus melewati Mas Arif dulu. Ora jodoh. Betul. Nggih. Harus melewati jenengan dulu. Ora jodoh. Dalam dikene tok kayak banyu jodoh. Betul. Itu banyak kasus seperti itu. Emang bentuk ikhtiar si pasien itu perlu. Dan memang harus seperti itu. Pengujian untuk seorang yang mencari jodoh ini tomboy memang seperti itu. Jodoh dia udah paling susah. Nah, itu ceritanya yang mempunyai penderitaan. Jodine tombol gampil insyaallah. Jodine urip. Sebenarnya juga mudah itu Mbak. Cuman sama saja mempersulit. Sudah ada ya. Sudah ada. Dan itu banyak. Anda menutup diri untuk itu.
Iya 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 iya. Mas Arif silakan bertanya terkait Mas Solihin terkait pengalamannya tadi. Oh, si driver lagi. Tolong jangan bertanya yang Sulit-sulit. sulit-sulit. Karena saya di sini niatnya bertamu. Lho enak di setting ganteng gue. Paman nih. Lah aku kali. Ini boleh lampu. Assalamualaikum Pinter deh gue anu. warahmatullahi wabarakatuh. Spot ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan buat alumni Waduh, Kasepuan yang sudah lama tidak turun gunung. Alhamdulillah malam ini bisa hadir. Masya Allah, Masya Allah. Jarang muncak, sekali muncak lupa Mas. Sampai subuh. Sekali enggak pol ngatur. Masya Allah. Pertanyaan buat Mas Solikin, Mbah Solikin ya. Hmm. Katanya dia tidak bercita-cita untuk menjadi dukun, jadi tak panggil Mbah aja. Mbah Tabib. Kasusnya berat-berat loh, nggak lagi loh tadi. Mungkin beliau nggak sering silaturahmi sini, banyak pasien yang di rumah yang datang, Kakak COD. Alhamdulillah. COD. tamunya banyak. Penanganan di jalan. Mas. Anu Mbah, bertanya masalah yang tadi anaknya Mbah, itu dampaknya apa Mbah? Maksudnya kan itu baru perasaan Mbah, ini ojo-ojo anu sawanan gini. Yang dirasakan si anak apa? Maksudnya kalau anak kecil kan nangis, Oh, iya, iya, rewel paham, gitu. paham. Ini kan disangkut pautkan kalau saya pikir di kalau bukan area spiritual itu kan alami lagi gini Oh, istilahnya iya. panas dingin lah Cuaca ya. cuaca saya arahnya ke situ positif tinggi saya arahnya ke panas dingin jadi tubuh ngedrop jadi si anak meriang istilahnya tapi saya arah ke spiritual karena alasan saya bermimpinya main ke kuburan itu Kuburan ya. kalau cuman semalam saja mungkin kembangi turus karang bertijak ziarah Ya. tapi untuk hari besoknya kok masih bermain-main situ nah berarti saya menilainya langsung ke arah situ Tapi yang dirasakan si anak apa? Ya, Tidak itu. ada. panas Apa itu panas? panas ya seperti halnya anak-anak meriang gitu Dari hasil Seperti itu. hasil dari meditasi atau Meditasinya seperti itu. Hmm. Saya rasa masih bermain-main di situ loh seolah-olah dia masih jadi pikirannya masih di situ Ya sebelumnya ke makan. sebenarnya Karena apa biasa? yang siapanya Bersangkutan loh anaknya. kalau untuk perasaan takut namanya anak-anak pasti takut ya. Namanya anak-anak ya. Tapi kan karena ini bermimpi ya bukan bermimpi ya seperti itu cerita saya karena saya bukan dukun dan bukan ini itu ya master mohon maaf belum master senior suku Demang pendekar mohon maaf loh ini izin belum Sinulang ya gambar sing ngene. kalau aku yang ngono Silakan Ada ke Mas Arif. pengalaman apa lagi, Bah? Oh, pengalaman lagi monggo. Nah, kalau ada. kalau tak ngopi rien kalau masih kurang greget ini untuk cerita Aku lu sap-sap tak lempar dulu. ngono ki wis sarane Oke, lanjut. monggo lur ngopi dulu lur Nggih. nikmati saja hidup ini jangan terlalu beban Ya. Baik, ya. ini alamnya memang seperti ini kalau dibikin beban geledak sampai Pak Sute kuwi betul deh. iya lah ayo ngono toh Rambut. sabun Silakan ke Mas Arif sekarang. Share pengalaman atau pertanyaan atau siap dikasih pertanyaan. Untuk Selamat. aktif loh. Kalau itu di sini enak aja nih. Ya monggo, ya. Ini lagi. Wah, deh. Piper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa berkumpul kembali di
acara apa iki? Acara Tangan. Umurangan remedi. dosa. Oh, remedi. Kegiatan rutin malam Sabtu. Dukun suwane buka remedi. Kan share pengalaman Mas ya, tadi yang hasil dari apa pembacaan rotib Oh. dan hasil dari meditasi pasrah. Malam ini saya melihat suasana alam karena Terjah apa alam? alam ini ya, musim lah musim Oh. ini itu kelihatan lagi cara wong biyen anu apa ke pagebluk ya pagebluk Wabah. masih banyak wabah pagebluk yang itu disangkut pautkan dengan apa COVID-19 karena di rumah sakit akhir-akhir ini Durasi itu hati-hati itu ya. akhir-akhir ini apa banyak yang merasakan gejala-gejala penciumannya enggak tajam, sesek, terus lidahnya mati rasa. Apa itu? Gunakan ini aja. Sudah. Sudah. Oke. Mohon maaf para master sedulur. Ada gangguan jiwa sebentar. Karena banyak apa orang-orang yang meriang, masuk angin, demam, panas. Makanya untuk para sedulur semua yang ada di grup khususnya harus menjaga kesehatan. Ya, jangan sampai lupa apa makan ya. Jangan lupa makan. Enak Kuwi mangan kok lali kuwi ya konyol. Wong turu ya. Kadang anu, Mbah. Ora ono lali mangan. Ngomong apa Arang mikirke- ngempet mangan yo ono yo. Kuwi mikirke apa ngono biasane. Aku saiki anu berpikiran weteng aja nganti kosong ngono. Ya, mikirke terlalu dalam lah itu lali mangan sampean. Maksudnya nek lari mangan awake gak fit iku yes. Engko arek meriang, awake pada greges ngono. Nek ana bojone ra apa, diwen iki ada ya cocok rekoso. Ini salahmu dhewe. Ada lucu. Salahmu dhewe. Lah ya. Masih muda. Wis ana swarga mengo kok ya. Musim mudahan dewean. Nah pas kimpriang kadang yo anu ngene iki jadi di bojo enak. Ingat judul saya. Suami itu wajib mengambil istri. Masane iku anu nek tiange lampu niku saged madangi tapi nek tiang jalan niku saged metengi. Insyaallah. Lah sing kok meteng iki sapa? Lha iki alam pagebluk lho, cuma melu gebluk lho. Pikirane nek kula niku pikirane geblok, Mbak. Ya saya sudah lihat itu. Tadi saya lihat ya gitu, Pak. Ada ini banyak kejadian orang-orang meninggal. Iya Entah betul. itu sakit atau keadaan sehat, Bagas Waras terus tahu-tahu dia meninggal gitu. Betul Kan. itu betul. Akhirnya ini banyak kejadian seperti itu. Mungkin gini, Mbak. Saya potong. Ya. Orang yang tak sering melihat orang meninggal itu biasanya omanya tidak kuburan. Betul itu. Apakah betul, Mbak? Alhamdulillah saya jauh. Saya jauh dari itu. Jadi tidak kuburan. Kenapa ngerti? Kabar RT. Ayo mati. Rumah sakit Evo gitu. Begitu mati yo corona betul. Emangnya satu dari corona ada aja, Mbak? Banyak ada Ya itulah. cerita di teman-teman. Sak kampungku lho ki seminggu ana mati telu. Terus si sini. Kuwi aku sing cerita. Oh, sampai dah. Oh. Nah, kita sapa? Ya selanjutkan monggo. Ora apa? Lagi. Silakan. Nah, niku pokoke Memang kenyataannya seperti itu. Gitu. intinya yes pokoke intinya siap-siap lah. Siap-siap, Bang. Siap-siap Siap-siap. apa maksudnya ini? Sing Siap-siap berkali ya. Loh, iya nak. Jadi, Iya. Ini Tapi motivasi gitu. loh, bukan motivasi. memperlemah Enggak, masih kita harus imun punya, dan imun loh. harus punya sangu lah cara Mike ngomong yo sangu to, Mbak. Iya. Bisa dipersiapkan diri kita. Ya. Iya. Karena kejadian kemarin itu nggak tahu datangnya kapan kan nggak tahu. Kita. Betul. Biarpun kita di meditasi matiku sok gini lah. Kabeh wong seneng ya. Iya betul.
harus dijaga lah ini nanti hati-hati. Tapi yakin aku panjang umur. Amin amin Amin, amin. amin ya Pak. Masa aku tak yakin. Apa yakin Pak? Aku harus yakin. Aku mau buru-buru. Karena jangan caga apa caga itu. Agak. Nah caga itu ada. Tak kayak negara ya. Ada pertanyaan buat saya Mbak Mbak. Dalam? Ada pertanyaan buat saya. Loh, sampean cerita dulu. Sudah. Loh, mungkin pengalamannya dulu baru saya. Pengalaman yang mana? Loh, sampean kan Seminggu gitu. sudah melebarkan sayap di daerah Ambarawa dari ujung barat sampai timur. Wih. Itu kan nama Anda sudah Sudah Pak. nggak ada yang tidak kenal namanya Mbah Bekel kan kayak. Mulai opening sampai Bandungan. Pengalaman lu udah. Ya mungkin penanganan Anda mengenai orang yang saat-saat ini lagi musim pagebluk seperti ini apakah sudah Penanganan. dialami? Kalau saya sarannya itu tadi Pak. Kalau penciuman Atau setidaknya yang sampean alami gitu loh. yang saya alami. Masih datang. Tak bayarin. Selanjutnya sih. Pengalaman saya Mbak. Untuk penanganan keadaan seperti ini intinya kita harus menjaga stamina. Bagus pakai madu ya. Terus jangan lupa makan di sini ini makan enak Mbak. Betul, betul. Sampai ngelah itu wah, Betul. cepat itu. Ingat lur, ini alamnya lagi kayak gini lur. Makannya kayak gini. Dijaga kesehatan lur. Jaga kesehatan, imun. Jadi alhamdulillah ya. Makanya sudah datang. Terima kasih untuk Terima kasih buat Mas Segrep. Weh, ini ngeleh mangan. ini Alhamdulillah. bukan saatnya untuk tirakat. Karena kalau buat Alam kayak gini kita tirakat istilah masuk. enggak masuk. Kira-kira grup buju. Harus kan? Tirakat ini bojo. Kayak carane Sing sepi. enak tirakat tuh. Lah. Tirakat ini golek bojo wis kuwi kan. Tirakat sing enak. Monggo Bang kok yang mau ditanyakan apa? Enggak, tadi sampean sempat cerita mengalami gangguan penciuman. Mungkin rasa juga atau apa gitu. Itu kan Saya- berhubungan dengan kondisi saat ini gitu. Dulu, awal-awal dulu. Enggak, maksudnya bukan dulu, barusan sampean Oh, yang ini menceritakan. Nah, itu kan Ini tadi kan menceritakan ada teman yang merasakan penciumannya hilang. Terus lidahnya mati rasa. Ya, saya tadi ketemu terus kok baru berapa menit ya ketemu, belum ada 1 jam. Itu saya merasakan energi apa vibrasi dari penyakit yang tadi teman saya itu Pak. Itu sempat ini itu mampet terus kayak meriang bergesil apa itu dari dampak pas ketemu itu ya apa secepat itu apa penularannya. Tapi alhamdulillah setelah tadi saya mencoba makan apa garam, alhamdulillah mampetnya sudah hilang. dan jangan lupa sampean kalau menangani seperti itu kan pemagarannya kan sering lupa gitu loh. Oh iya, Iya kan? Oh iya. pemagaran saya sering lupa. Jadi berefek dan bervibrasi lah istilahnya. Setidaknya kalau jenengan tadi pemagaran sedikit kan ya pilek ora kate nemen. Enggak kepikiran ya. Lha iki Enggak kepikiran kalau penularan seperti itu ya. itulah sampean lupanya di situ. Sering sampean orang sering keseringan malah. Kesir. Jadi kebiasaan itu. Sampai sekarang saya juga lupa status Iya. saya itu apa. Itulah. Mungkin status Anda harus dirubah dulu baru Iya. mungkin selalu bisa Ya, mungkin mengingat. ada yang sudah mengingatkan lah. Hmm, Ini kalau masih sendiri gini ya belum ada yang mengingatkan. betul betul. Makanya saya sering silaturahmi ke Pak Yai. Daya tahan tubuh saya itu juga termasuk dari istri ya. Oh iya. Nah, lebih bojo. Itu sih. Apa ya? Masuk angin dan sing ngeri. Ono sing ngeri. Ya, bisa jenengan pesankan untuk sedulur-sedulur semua, untuk alumni
Untuk alumni ya Ini untuk masalah untuk menangani kalau ada pasien yang mengalami untuk kejadian saat ini, setidaknya pemagaran yang tadi saya sempat oh iya. obrolkan sama Dina, biar tidak terlalu Untuk para sedulur-sedulur kasepuan terutama yang sudah membuka praktek dan Atau mendapatkan pasien dengan seperti kasus yang tadi penciuman, terus lidah tidak ada rasanya atau mati rasa, itu sebelum penanganan kalau bisa harus ada pemagaran. Nah, pemagaran supaya apa? Supaya tidak tertular dan kena vibrasi dari penyakit si pasien tadi. Ya. Iya, saya rasa Karena bukan sudah- hanya penyakit itu, Pak. Semua Penanganan. penanganan. Ya, semua penanganan. Sebelum menangani pasien harus kita wajib untuk pemagaran dulu. Dan tidak terdampak vibrasi dari penyakit si pasien. Itu aja yang bisa saya sampaikan kepada dulur yang sampun buka praktek. Terus selanjutnya, Mbah. Nanti kalau ke saya ini closing. Bahwa mau Ya, nambah lagi. saya mau menanyakan menanyakan. ke sampean ya. Sampean kan sering terkena vibrasi dari setelah penanganan pasien. Apa yang Anda lakukan? Sering itu, bukan satu kali dua. Sering. Sampai sawanan dhewe ya tahu. Sawanan dhewe. Burung ngecek tok itu sawanan. Ini apa enggak konyol begitu? Ya butuh jam terbang kalau itu, Mbah. Bukan jam terbang, itu kekonyolan Anda gitu loh. Keteledoran berarti. Keteledoran itu. Apa yang Anda lakukan jika mengalami hal seperti itu? Setidaknya untuk dulur kan bisa untuk Tambah pengetahuan. tambah pengetahuan. Sebelum datang ilmu yang kemarin minggu kemarin yang namanya gentor bumi itu, saya itu biasa melakukan penetralisiran penyadotan energi negatif atau gaib yang ada di tubuh itu biasa menggunakan pembuangan lewat tangan, telapak tangan dan groundingnya di tanah. Grounding tanah itu hampir sama gentor bumi iya. Bedanya kan energinya tanah, sekarang kita yang ambil. Sekarang alhamdulillah bisa. kemarin minggu kemarin Pak Yai Gubes dapat ilmu baru yang namanya gentor bumi itu penetralan energi negatif gaib yang ada di badan dan dibuang di bumi dan pengambilan energi bumi ya. Lihat tonton YouTube yang kemarin. Pokoknya intinya nonton YouTube yang kemarin pasti jangan tahu Untuk yang minggu kemarin. untuk cara groundingnya apakah perlu Praktek. dipraktekkan di sini? Enggak monggo, enggak monggo. Biar istilahnya yang baru-baru sedulur yang baru bisa tahu Ngikutin. ngikuti cara grounding yang benar ala Grounding Mbah itu Bekel. bisa di mana aja, di rumah teman bisa. Nah itu yang saya nggak suka itu ya. Saya mau bahas itu sebenarnya. Kata rumahmu. Jangan buang sampah sembarangan. Itu loh maksudnya. Kalau tempat praktek Anda sudah punya sendiri ya buang di situ. Jangan pas main di tempat teman langsung, oh iya aku kelingan grounding kok. Karena buang sampah sembarangan namanya. Rumahnya temanmu yang akhirnya peteng gitu loh. Kasihan kekonyolan Anda itu. Silakan. Penggolingan gini. Minta ambil meditasi basah. Terus niatkan untuk penetralisiran energi negatif atau gaib yang ada di dalam tubuh. Visualisasi pengeluarannya lewat telapak tangan. Ya, lewat telapak tangan. Ingat, langsung kejuan ke tanah. Jadi kita buka dulu. Sebelumnya kita buka dulu, kayak bikin lubang gitu. Terus kita arahkan ke tanah gini. Nah, energi yang dari kaki, yang ada di dalam tubuh, dari kaki naik, terus kesedot lewatnya sini. Semua, jadi yang ada di dalam tubuh. Lewat sini, terus masuk ke dalam tanah. Habis itu tutup, buka mata, alhamdulillahirabbil alamin.
insya Allah ada untuk yang sudah ambil keilmuan, khususnya yang ada alumni, insya Allah bisa merasakan energinya setelah keluar. Jadi setelah pembuangan badan bisa merasakan enak. Bisa dicoba buat para alumni Kasepuan. Cara penetralan apa? Menetralisir energi negatif yang ada di dalam tubuh. Apakah itu dilakukan setelah kena vibrasi efek dari penanganan atau bisa dilakukan setiap saat? Itu bisa dilakukan suatu saat dan bisa dilakukan setelah penanganan kasus atau penanganan pasien. Oke, siap. Ini gitu, biar tidak berdampak berkelanjutan. Masa saya pernah menangani beberapa kasus dan sampai lupa enggak pembuangan energi. Nah, itu pembuangannya di tempat saya. Nah, itu loh. Arah saya menanyakan itu ini sebenarnya tujuan saya. Peringatan saya. Arahnya ke situ. Jangan buang sampah sembarangan. Berarti harus dibuang di TPA, Mbah ya. Ya iya toh ya. Tapi saya sering ke sini ya kemarin. Oh iya wes, lha apa? Kene ana TPA-ne kok. Jangan membuang di dalam rumah, apalagi di kamar. Betul. Karena bisa berdampak pada keluarga. Mungkin dari kita sendiri kan bisa menyelesaikan, tapi untuk anggota keluarga kan kadang ada vibrasi yang masuk. Tapi setidaknya bisa dirasakan omahe melu ngrasake sepetno rasane. Melu alah ora masuk. Berarti peteng. Secarane wong ya wong loyo lho ngantukan. Efek dari dibuangi sampah ngono kuwi. Ora tahu. Besok lagi berarti rumahnya ditulis, Pak. Jangan buang. Iya, itu berlaku untuk Anda saja. Karena yang lain nggak pernah gitu. Oke. Monggo. Monggo Lur, itu yang disampaikan oleh Mbah Bekel Dukun Ambarawa yang namanya sudah tidak asing lagi. Bapak Arif Samsudin. Yo, sapa? Arif sapa? Arif sapa? Setiawan. Arif Setiawan. Oh maaf, salah. Oke, saya kembalikan lagi ke Kiai. Ya ini rapat Kiai. Jaga. Oke, menyikapi pengalaman dan pertanyaan tadi yang saya tulis saja. Pak Kristi menghindari kasus pandemi. Tadi pesan saya bacaan Allah khairun hafidun bahwa amin wajahna min baini sadang wa min khalfihi sadang ka'asain fantari surun. Itu kalau frekuensi doa itu kuncinya itu mantap dan yakin. Masih ya orang ya hafal Quran, baca rupiah banyak. Tapi kalau tidak mantap dan yakin, kalah karo wong tua biyen hanya cukup bismillahirrahmanirrahim Fatihah. Ngurus. Ya, betul. Kuncinya mantap dan yakin. Karena frekuensi Gusti Allah iki ning ngono. Kunci kemandian suatu doa. Langsung tadi kasus selindung mungkin sering saya bahas dulu. Intinya penguatan sukma, pembersihan tubuh, energi negatif. Pastikan ada KM dalam tubuh si pasien. Kalau sudah bersih, baru sukma dimasukkan, baru dipager dan sarafnya dikuatkan. Titik 3 yang dikuatkan. Langsung kasus terkait pengalaman share pengalamannya Mbak Solihin tentang salat. Kaitannya putrinya yang tertinggi di area makam 8. Ya, kalau orang Jawa sih namanya sawan, benar. Tapi kalau kasus non medis ya dari segi tubuh saja dipijat-pijati. Jadi cukup sih. Nah, setahu saya wadah adem dikasih garam, dipijati pelan-pelan karena ini anak kecil, sambil baca istighfar atau Allah atau sholawat dengan hati dipijati pelan-pelan. Apalagi diperparah dengan cuaca yang kayak gini pancaroba, siang panas, malam hujan. Bahkan kemarin hari apa itu? Kamis atau Rabu, mulai dari pagi sampai sore full mendung, full hujan. Bagi yang daya imunnya tidak kuat, bergesi, demam dan yang lain-lain.
Kenapa kok di area makam? Ya karena semuanya di situ. Ya kembali, pastikan aja di dalam tubuhnya ada energi negatif. Nah, kalau tidak ada ya udah masukkan sukmanya baru area yang hangat, panas itu dipijat pelan-pelan atau dibikin Allah. Amin. Tapi biasanya saya sendiri loh, nah anakku dewi ramandi. Ini kelebihan dari Mbak Solihin. Bisa ditatai dewi mandi sedilu sebentar tok enak baru kok kumat kayak mertua Nah, itu yang loh. ahlinya Itu ahlinya. langsung praktek grounding. Monggo itu istilahnya ibarat kalau dari saya kan dasar pengembangannya tergantung kreatif dari alumni sendiri. Kalau saya sendiri sih, kalau penanganan pasien, sebelum penanganan pasien kalau bisa telapak tangan kita bacakan ayat-ayat ruqyah monggo, Fatihah monggo, sebagai bentuk ikhtiar hati-hati. Jangan sampai energi negatif masuk ke pori-pori telapak tangan kita. Atau mudah pakai minyak ruqyah yang dari saya itu laki. Ya, tertolak energinya negatif itu sudah diminimalisir. Gitu. Setelah penanganan baru ibarat grounding pembersihan, mungkin masuk ke pori-pori atau yang ini ilmunya Mbah Budi Popo. Mungkin kalau sedulur AN Aura Nusantara tahu Budi Popo, admin dari Aura Nusantara. Itu saya dikasih trik gini, grounding paling penak dan paling bisa dirasakan ketika sudah nangani pasien. Boleh pakai air kran atau ciduk air. Lakukan aja 5 kali pelan-pelan ya. Nanti jenengan merasakan sendiri perbedaan kayak ada yang turun. Coba saja. Apakah bahasa grounding itu untuk penanganan pasien? Enggak, namanya pembersihan. Rumah kita aja segi dohir tanpa ada energi negatif, enggak ada kotoran kita bersihkan. Apalagi tubuh kita. Masa pembersihan ngandani kalau ada energi negatif. Kayak aduh, baru kecut tok. Tapi serong dino. Mbok semprot minyak wangi terus ya wangi terus ya. Ngenteni kecut ya. Ngenteni kecut. Ya bahasa grounding, bahasa kebersihan. Ya seperti itu ya. Kayak gitu. Tidak harus terkena vibrasi dulu baru grounding. Tidak. Kalau pemikiran saya gitu. Siap. Grounding praktek bahasa kebatinan itu kata dasar dari batin. Mungkin saya tidak mau kalah dengan argumen dari siapa Mas Arif tadi. Bahasa batin itu bahasa kerentek. Di dalam hati ada tujuan. Pingin grounding ya wes kerenteknya pembersihan. Butuhnya visualisasi energi negatif yang di tubuh. Dan kalau bisa anggota tubuh yang menempel di tanah otomatis juga aktif. Tidak harus pakai telapak tangan kalau saya. Kecuali area kepala. Nyelorot ke tangan boleh ya. Jadi yang ini menempel di bawah ini juga ikut langsung terbawa ke bawah. Tidak usah, kalau saya bahasanya kan tadi saya bilang saya tidak mau kalah dengan bahasanya Mas Arif. Kalau saya tidak perlu visualisasi membuat lubang. Bahasa grounding itu kan bahasa memanfaatkan kekuatan gravitasi. Tidak usah lubang, ini dilemparkan jatuh langsung semua kan. Gravitasi. Iya. Tapi kalau grounding paling baik itu tanah, tidak dengan keramik apalagi dengan karpet. Ingat bahasa orang Jawa itu turunan ning ngisor aja ning kasur, aja ning amben. Pernah ingat bahasa itu? Ya. Itu kan kayak kalau ada energi negatif atau santet atau sihir, kalau kena bahasa gravitasi dia tidak kena. Dan itu terbukti loh. Keilmuan tertentu tidak bisa tembus. Mungkin keilmuan yang lain ada yang tembus ada. Tapi keilmuan tertentu tidak bisa tembus. Bahasa gravitasi. Kurang lebih seperti itu. Jika ada keluhan, jika ada kaitannya keilmuan yang lupa, jika ada kebingungan terkait keilmuan yang saya sampaikan, silakan hubungi alumni pasukan yang senior seperti Mbak Solihin, Mas Arif, atau dalam grup WA ataupun grup Facebook. Coba dilihat, mungkin beliau yang jangan diminta itu posisi kosong, bisa diminta Mbah, kita napa Mbah sih aku sering ngeluh terus
seminggu iki, Mbah. Orderan ra ono. Sepi gawean Ya lur. Allah. Mau dikoreksi pikirannya dulu. Berpikiran apa? Ora ana mikir apa-apa, Mbah. Utang. Lah kuwi kayak Ora nak kuwi ora mikir ning wis nancep nang ati. cepet ya tanggalnya kan. Ya, mungkin ini bentuk meminta kemakluman kepada orang-orang yang berpanggil ke saya inbox atau WA. Ya, masalah kok balesi sawi kayak itu. Aduh, ngurusi wong siji ora siji bro. Masya Allah. Emang prioritas saya kaitannya targetnya itu pelatihan banyak. Semakin banyak alumni berarti kaitannya keilmuan kasupan ini semakin berkembang. Ketika bahasa alumni sudah banyak, otomatis saya yakinnya kemanfaatannya semakin meluas. Amin. Mbok menawa di daerah tertentu yang dibutuhkan, contoh kayak di Mas Arif Padang itu, dia tidak kenal dengan Mas Arif Padang, tapi ikut grup Facebook. Rumah sampean mana? Ini. Kira-kira dengan alamat ini dekat enggak? Oh dekat, kurang lebih 1 jam. Coba hubungi beliau. Itu alumni Kasepuan. Itu salah satu contoh. Sumatera. Sumatera. Itu salah satu contoh. Kalau sudah meluas kan enak kemanfaatannya. Target saya makanya alumninya banyak, jadi kemanfaatannya meluas. Dan minimal lah tambah pas seduluran ison. Mbah, jaluk kopi nih. Mbah, jaluk tulung. Tapi aja berat-berat. Jaluk tulung ngutang mumet ya. Gitu. Alame lur. Alame lho. Pak gebluk setahun. Gebluk lur. Ya, Jaga padha. kondisi masing-masing biar tetap fit. Yes. Perbedaan Covid mbek bokek mah. Pusing banget ayo pusing. Ya. Kurang lebihnya yang saya rasakan itu. Sampai terus ilang mati. Jangan putus asa lur. Siap. Semua akan dilewati. Dari Gage Sari, Bang Tayu Wetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Gofur. Closingnya. Wis. Doakan. Doakan buat Kang Gofur. Semoga sembuh. Istrinya pada rukun. Istrinya pada rukun. Istri satu kok istri-istrinya. Istri-istrinya pada rukun semua. Sekian siaran hari ini, malam ini. Saya Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.